Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, agak jarang Selasa berada di pesantren, Senin Selasa. Ini berkah kemarin pesawatnya tidak bisa berangkat. Jadi mohon maaf kepada yang kemarin datang di pesantren Darut Tauhid Jakarta. Menjadi tua, bertambah tua itu kepastian. Tidak bisa tidak. Bertambah umur, bertambah tua. Tetapi menjadi berperilaku dewasa, nah ini beda lagi coupling. Ada tua, ada dewasa. Ini beda couplingnya. Seperti memaafkan dan melupakan. Ini juga beda coupling. Kalau orang minta maaf, kita maafkan, bisa cepat. Tapi melupakan luka, ini perlu proses. Seperti orang tahu dan bisa juga beda coupling. Tahu itu dengan belajar, tapi bisa dengan berlatih. Jelaskah hadirin sekalian? Jadi tidak identik orang yang belajar itu langsung bisa, tidak. Seperti orang yang menghafal Quran dan yang mengamalkan Quran, ini couplingnya beda. Menghafal itu dengan terus-menerus belajar, diulang-ulang bisa hafal. Tetapi berperilaku sesuai dengan Al-Quran, ini couplingnya mujahadah lainnya. Maka jangan heran, ada yang sambil menghafal Quran, tapi tempatnya berantakan, kotor. Nah ini berarti dia memang hanya couplingnya, coupling menggunakan otak untuk menghafal. Padahal seharusnya dengan menghafal Quran, maka perilakunya tempat bersih, rapi, teratur, indah. Karena harusnya berubah. Jadi demikian pula tentang kenapa itu sarjana gelarnya malah S1, S2, malah S3. Tapi parkir motor saja ngalangin orang, tidak merasa bersalah karena beda coupling antara belajar dengan bersikap. Jadi jangan heran kalau ada orang yang kuliah agama Islam di pesantren atau di pondok atau di kampus Islam, tapi perilakunya kurang islami. Bahkan ada juga yang tahu ilmu Islam, berbicara tentang Islam, dakwah Islam, tapi perilakunya nggak cocok. Karena beda lagi coupling berperilaku dengan coupling tahu dan coupling bicara. Halo? Ini luar biasa pentingnya. Jadi ini misalkan program APW, Akhlak Plus Wirausaha, 3 bulan di sini, tetap saja beda hasilnya. Walaupun ilmu yang dipelajari sama, tergantung sejauh mana dia gigih bermujahadah. Ini yakin ini santri yang plat kuning ini hasilnya beda-beda. Ilmu pelajarannya sama, persis sama, ya, tapi hasilnya pasti beda. Nah, orang bisa menjadi matang, dewasa, bijak, itu adalah kegigihan untuk bermujahadahnya. Riyadah melatih diri, mujahadah itu dengan kesungguhan. Sampai seberapa orang itu sungguh-sungguh, itulah hidayah itu oleh Allah dikaitkan dengan kesungguhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh, maka pasti Allah lebih sungguh-sungguh menunjukkan jalannya. Jadi tidak terlalu sulit sebetulnya melihat orang yang akan jadi dewasa atau tidak, itu tidak terlalu sulit. Memang kuncinya ilmu dan riyadohnya, mujahadah. Riyadoh dan mujahadah apa sih bedanya? Riyadoh itu melatih diri, mujahadah itu tingkat kesungguhannya. Karena ada yang latihan tapi dia tidak sungguh-sungguh. Kita lihat yang latihan bela diri juga banyak, atau latihan berkuda banyak, latihan hampir semua santri harus latihan berkuda.
Tapi yang sungguh-sungguh lah yang jadi mahir berkuda. Alhamdulillah, ini salah satu santri diuji oleh Allah jadi juara kedua berkuda dan memanah tingkat internasional di Temboro. Apakah tiba-tiba? Tidak. Saya tahu ini ilham ini seperti apa. Kamarnya jadi sebelah kandang kuda. Jadi kandang kuda dulu disuruh 3, yang satu lagi ini kenapa ini ada TV-nya? Itu kandang saya katanya. Habis beres-beres di masjid ke kandang, ngurus kuda, berkuda, sayang kuda. Besok akan berangkat ke Jepang juga urusan kuda. Nah, hadirin sekalian, ini tidak tiba-tiba, benar? Sama. Orang bisa menjadi bijaksana, matang, dewasa itu tidak cukup dengan pesantren, belajar pesantren, tidak cukup dengan hafal Quran, sangat tidak cukup ya. Walaupun tentu membaca Quran itu banyak keutamaan, beda dengan membaca buku yang lain. Tetapi jangan heran kalau ada yang kok ini sudah hafal 5 juz tapi pacaran, karena beda coupling, ya enggak? Menghafal di sini, menahan nafsu di situ. Halo? Nah, jadi akhwat nanti kalau mau nikah jangan dulu tertarik kepada, ini lulusan pesantren Darut Tauhid, tunggu dulu ya. Di sininya ngapain aja? Tidak identik. Mau pesantren 10 tahun juga tidak identik. Tergantung tingkat riadohnya, kegigihan untuk melatih diri, bermujahadah menempa diri. Sama penceramah juga, ceramah mudah hadirin, baca, dilatih, bicara. Tapi ini beda coupling, bicara dengan berbuat. Menjelaskan ilmu sholat dengan sholat itu beda couplingnya. Nah, kenapa orang susah dewasa? Tidak jauh dan tidak bukan, orang itu tambah tua tapi tidak dewasa. Ada orang di bawah. Ya maaf ya, agak peka nih kalau lagi ceramah ada yang ribut tuh sedikit. Kenapa orang tidak dewasa? Karena penyakit hati. Sombong itu membuat orang jauh dari kedewasaan. Walaupun gelarnya tinggi, jabatan tinggi, tapi kalau sombong susah dewasanya. Karena orang sombong itu tidak mikir apapun selain memikirkan dirinya sendiri. Orang ujub ini juga tidak bisa dewasa. Ilmunya banyak, ilmu agamanya banyak, tahajudnya bagus, saunya bagus, ujub nggak dewasa. Karena orang yang ujub itu tidak pernah bisa memikirkan orang lain selain mengagumi dirinya sendiri. Pendengki, tidak bisa dewasa. Orang yang dengki ini tidak pernah memikirkan kemaslahatan bagi siapapun selain 2 hal saja. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Pendengki itu tidak akan pernah matang, karena dia fokusnya adalah yang didengkinya, bukan perubahan dirinya. Lihat orang didengki dapat nikmat, habis energinya tuh memikirkan yang menjatuhkan yang didengkinya. Jadi dia tidak pernah punya waktu untuk menilai siapa dirinya, memperbaiki dirinya. Karena si pendengki itu sibuk saja mengamati yang didengkinya. Yang didengki dapat nikmat, raih. Yang didengki dapat ujian, happy. Tidak ada dia kegigihan untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Jadi penyakit hati ini tidak disadari, tidak diakui dan tidak diperbaiki. Kenapa ini begini? Karena boleh jadi dia tidak pernah belajar ilmu tentang menata hati. Jadi belajarnya juga, kenapa ada yang tahu ilmu, dia ceramah tentang bagaimana menjadi muslim yang baik, muslimah solehah, dia ceramah tentang ikhlas. Kalau dia tahu ilmu hati tapi nggak ngebersihkan hati, berarti niatnya salah. Berarti niat belajarnya juga hanya untuk
dipuji orang, diakui orang. Apalagi penyakit hati, yaitu cinta dunia, cinta pujian, cinta perhargaan, cinta kekaguman orang, cinta kedudukan. Ini nggak bisa dewasa, nggak akan dewasa. Walaupun tua, tetap kalau orang yang cinta pujian itu akan acting di dalam hidupnya. Dia akan membagus-bagus gaya bicaranya, nada suaranya, dia akan sibuk memperlihatkan kepandaiannya, memperlihatkan intelektualnya. Jadi tidak ada saja di hatinya itu mujahadah membersihkan hati. Yang ada tuh dia belajar untuk acting, dia berbuat untuk acting. Jadi casing saja, topeng aja yang dia pikirkan, dia bangun tuh topeng, isinya nggak ada apa-apanya. Tong kosong, nyorong bonyanya. Hati-hati nih hadirin. Jadi kalau memang salah niat, walaupun belajarnya belajar akhlakul karimah, dia tetap tidak berakhlak. Karena dia belajar tentang akhlak itu untuk memamerkan keilmuannya, memamerkan pengetahuannya, dan dia dakwah tentang akhlak juga tidak memikirkan dirinya berakhlak baik atau orang berakhlak baik. Dia cerita tentang akhlak untuk memamerkan seakan-akan dirinya sudah berakhlak. Sing ikhlas, ikhlas. Nah, di hatinya tuh bukan ngarap-ngarap dirinya ikhlas, orang lain ikhlas, enggak, tapi ingin diketahui oleh yang dengar bahwa dirinya ikhlas. Kita itu harus tahajud. Nah, tidak kepikir dia tahajudnya bagus, enggak. Dan dia juga jarang tahajud. Dan juga tidak mikir orang lain jadi tahajudnya bagus. Yang penting bagi orang yang acting itu adalah diakui dia tahu ilmu tahajud dan nebeng supaya dia juga diakui ahli tahajud. Kebayang tidak tipu-tipu seperti ini kan? Itu bisa pakai sorban, bisa pakai kerudung syar'i yang tipu-tipuan gini tuh. Enggak ada kedewasaan walaupun sudah tua. Makanya kalau orang sudah cinta pujian, cinta penghargaan, cinta kekaguman orang, cinta imbalan dari orang, cinta kedudukan, pokoknya duniawi, udah lewat itu kedewasaannya tuh. Nanti kalaupun jadi pejabat, acting saja, nggak ada kematangan sama sekali. Dia akan ya dangkalah begitu. Pencitraan dibuat supaya orang terkagum-kagum, terkesan. Terus kalau orang kagum apa? Ada yang membolak-balik hati mah Allah. Apalagi yang membuat orang menjadi tidak dewasa, yaitu diperbudak nafsu, syahwat, amarah. Lihatlah pada pemarah tuh ya, sangat tidak dewasa. Pakai dong otaknya. Mana ada orang nggak pakai otak, betul? Di mana mata kamu? Coba itu. Jadi siapa yang nggak lihat? Ya, kata yang dimarahinnya ini, Pak. Jadi rumit. Saya juga tahu monyong, dia yang monyong. Karena nggak mungkin nyebut monyong nggak monyong, betul? Nah, kemudian ada dapat kiriman ini. Sudah dengar belum tentang kedatangan David Beckham? Siapa coba David Beckham? Pesepak bola ya. Ini cuman cerita betapa orang tuh perlu kebijaksanaan. Dan orang tuh beda-beda. Tolong bikinkan poster. Kita akan kedatangan David Beckham. Petugasnya saya baca saja dan lucu ini. Akhirnya dibuatkan spanduk. Coba lihat, sudah buat, sudah cep, sudah. Selamat datang David Beckham. Hah? Ini kurang H. Oh, maaf Pak, saya tidak tahu. Kurang mengerti kalau harus pakai H. Buat lagi besoknya. Mana coba lihat. Selamat datang H. Beckham. Wih. Hanya tuh disimpan sesudah K. Oh, waduh, maaf pisan Pak. Besoknya sudah saya pasang Pak. Mana? Jangan salah lagi awasnya pas dilihat selamat datang K.H. Beckham. Begitulah kalau suka mengundang penceramah hadirin. Nyambung.
nyambung nggak ya ini hadirin? Biasanya kan Kiai Haji Zainuddin MZ yang sekarang suruh Beckham jadi KH David Beckham. Ya sudahlah, cocok-cocokan saja ini. Nah hadirin sekalian, tuh kalau udah gini seger ya, dasar memang tingkatan kita baru tingkatan lucu. Jadi sahabatku sekalian, jangan merasa aman dengan tahu ilmu. Tahu ilmu salah niat nggak akan berubah diri kita. Makanya pesantren di sini teh mau apa? Harusnya cuma satu niatnya, mau belajar supaya saya bisa jadi orang yang dicintai Allah. Titik. Perkara gelar, hafiz, hafizoh, kemudian perkara rezeki, jodoh itu mengikut nanti. Kalau udah dicintai Allah mah beres. Wah saya mau pesantren supaya urusan saya beres. Salah. Supaya disukai Allah. Saya mau menghafal Quran supaya hafiz, kemudian saya dapat beasiswa, nanti saya jadi gampang jodoh. Itu mah bonus. Kenapa kamu ngapalin Quran? Supaya setiap huruf membuat saya semakin dekat dengan Allah. Enak kan? Jadi mau diulang-ulang, wah saya mah susah hafal, gak apa-apa. Dan niatnya juga setiap bacaan ingin mendekat ke Allah. Temen ada yang cepat hafal, kita susah hafal, diulang aja terus. Dan setiap huruf 10 kebaikan, betul? Kalau niatnya untuk mendekat kepada Allah, tidak akan capek mengulang berapapun juga. Tapi kalau niatnya hanya hafal ingin dipuji orang, jengkel. Kita sudah berubah. Ada seorang ibu-ibu dulu pesantren, dipesantrenkan oleh suaminya di sini. Saya sudah 2 minggu di sini. Saya sudah bertobat, saya sudah berubah. Tapi suami saya tetap tidak menghargai perubahan saya. Berarti memang ke sini bukan cari ampunan Allah, keridhaan Allah, tapi cari perubahan suami. Lah suaminya oleh Allah dibalikin aja, hatinya tetap enek ya. Makanya nyari apa nih? Ini kuncinya. Kalau salah dari awal niatnya, itu jalurnya beda. Kalau jalur ke Allah ada jalur ke selain Allah. Orang sulit berubah walaupun dia tahu ilmu hati, walaupun dia tahu ilmu agama, kalau salah niat. Jadi saran mah, luruskan niat dalam segala hal tuh. Saya niat melakukan ini supaya Allah suka, supaya Allah ridho kepada saya, supaya saya disayang oleh Allah. Selesai, sudah cukup. Perkara yang lain-lain jadi suka atau jadi dapat rezeki, dapat jodoh, lalu itu ngikut ya. Halo, jelas tidak nih? Jadi adik-adik, saya ingin jadi pengusaha. Iya. Apa jadi pengusaha kalau nggak diridhoin Allah? Benar? Tapi saya ingin kuliah, bagus, tenang ya. Tapi mau ngapain kuliah kalau tidak diridhoi oleh Allah? Betul kah? Nih ya, salah satu bahayanya. Dulu kami seorang yang biasa-biasa, lalu kami jual ini, kemudian sekarang jadi pengusaha besar. Tunggu dulu, gak boleh ujub hadirin. Ini mah karena memang Allah aja ngasih garis itu. Jadi bukan karena kerja keras kita. Kerja keras itu amal soleh. Kalau kerja keras pasti kaya. Tukang batu paling kaya ya. Itu kerja keras betul tuh, ngegeprekin batu tuh. Ngangkat batu, nyungkil batu, geprek. Wah, tapi kalau kita harus pintar. Kalau pintar kaya berarti profesor atau paling kaya sedunia yang jadi. Enggak juga, betul? Kita harus terkenal. Enggak juga, yang terkenal bunuh diri itu banyak. Kita harus punya jabatan tinggi. Mau ngapain kalau enggak diridhoi Allah mah ya. Dan itu mau udah ada garisnya masing-masing. Saya ingin jadi ulama besar. Tunggu dulu, mau apa? Supaya saya terkenal. Nah berarti dunia juga ya. Kalau saya sarankan mah kita sederhanakan aja, supaya kita disayang Allah. Cukup. Perkara istri belum sayang, belum punya istrinya kan ya. Mangap ya.
Lebih simpel kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala tuh maha baik. Selama ini aja kita error disayangin, betul? Apalagi kita beneran, betul kah? Allah itu memiliki segalanya. Coba cari kasih sayang orang, nggak punya apa-apa, tapi kasih sayang Allah pemilik segalanya. Allah itu penentu segalanya. Coba cari kasih sayang makhluk, walaupun dia ingin, kalau nggak ada ketentuan Allah nggak terjadi, betul kan? Tapi kalau kita disayang Allah, lihat orang tua sayang anak habis-habisan, padahal kasih sayangnya tidak seberapa, kemampuannya juga tidak seberapa. Lihat majikan sayang kepada pembantunya, diumrohkan, dihajikan, dibikinin, dibeliin sawah. Itu manusia yang sangat terbatas kasih sayang. Gimana kalau Allah penguasa langit dan bumi sayang kepada kita? Betul? Nah, kalau udah tujuannya ke Allah sana, cari ilmu, mujahadah. Supaya apa? Supaya disayang Allah. Jadi pedagang disayang Allah. Jadi suami disayang Allah. Jadi istri disayang Allah. Jadi anak yang disayang Allah. Jadi pemimpin yang disayang Allah. Itu tujuannya. Perkara nanti umat, jamaah, rakyat jadi sayang ke kita, ya itu kan Allah yang ngebulak-balik hati, bukan tujuan. Perkara istri jadi lafar atau itu jadi sayang, jadi cinta, itu mah Allah yang ngebulak-balik hati, bukan tujuan kita. Perkara nanti dagang, para pembeli jadi banyak, itu mah Allah yang ngegerakin. Pokoknya mah lempeng. Nah, cari ilmunya, mujahadah terus. Mujahadahnya juga bukan demi dunia, demi supaya kita disukai Allah. Karena selain Allah itu ada dalam kekuasaan Allah, tinggal dibulak-balik aja. Ayo, apa yang bukan milik Allah? Apa yang tidak dalam kekuasaan Allah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini penting sahabatku sekalian. Kalau kita ingin dewasa, cari ilmunya harus lurus, mengamalkan ilmunya juga harus niatnya karena Allah. Dunia ngikut nanti. Ya dunia ukhdu miman qadamani. Hei dunia, ladeni, layani, berkhidmat kepada orang yang hanya hidupnya kepada Allah. Wastaqdi miman qadamak. Perbudak orang yang cinta duniawi. Makanya maaf, walaupun sekolah, kuliah, walaupun banyak dakwah, walaupun banyak amal, kalau bukan Allah tujuannya, enggak bisa matang dan dewasa. Wallahu a'lam. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sudah harus berangkat lagi ke Jakarta. Jadi hikmah pesawat rusak begini. Harusnya duhur kemarin ada di Masjid Cipaku, naik pesawat jam 9.20, 25. Tahu-tahu pesawatnya rusak. Ini udah yang kedua kalinya nih. Delaynya 4 jam. Jadi baru akan terbang jam 1, acara jam 12. Jadi kalaupun terbang sampai di sana sudah tinggal sepinya. Alhamdulillah hikmahnya bisa silaturahim begini. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan silakan kepada saudara menyimak di radio Ustadz. Ya, kita lanjutkan dengan Ustadz yang lain ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.